tidak mengetahui apa-apa. Bahkan saya dengar ada yang menjual kambing, ada yang hutang di bank titil. Bank titil itu apa? Bank titil itu bank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabatku di channel yang sederhana ini. Sorotan informasi pengetahuan digital aset dan cryptocurrency. Yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Dan saya ucapkan terima kasih kepada sahabatku, bapak, ibu, adik kakak di seluruh tanah air yang terus mendukung channel ini agar bangsa kita ini semakin menjadi cerdas dan tidak mudah lagi tertipu, teriming-iming oleh maraknya investasi ilegal yang terjadi saat ini. Baik, bagi sahabatku yang baru bergabung, silahkan sahabatku bisa subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar menerima berita, video, informasi terbaru dari kami. Dan saya harap keikhlasan dari sahabatku semuanya di seluruh tanah air menjadikan channel ini channel edukasi, channel sharing dan belajar, channel informasi kita bersama, agar bangsa kita cerdas dan tidak lagi mudah dijajah oleh bangsa asing. Baik, ini ada review atau ada permintaan pertanyaan dari sahabatku yang ada di Redpot. Ya. Kita ketahui bahwasanya Yayasan Heart of Hope atau Hati Harapan dan trading Redpot saat ini banyak membawa korban kerugian, terutama kerugian di materi. 70% dari member-membernya ini adalah orang-orang awam, sahabat ya. Jadi mereka sangat kasihan sekali, yang tidak tahu apa-apa, tidak mengenal apa itu kripto, tidak tahu apa itu trading. Dengan Yayasan Heart of Hope atau Hati Harapan tadi, saudaraku sahabatku di seluruh tanah air yang ikut tergabung di dalamnya terkena jebakan, terkena bujuk rayu oleh mentor, leader, upline atau member senior yang mengetahui bahwasanya hal ini adalah investasi ilegal. Dengan meyakinkan para membernya, ya, terutama korbannya banyaknya ibu-ibu rumah tangga, ya, yang tidak mengetahui apa-apa. Bahkan saya dengar ada yang menjual kambing, ada yang hutang di bank titil. Bank titil itu apa? Bank titil itu bank atau bank gelap, ya. Ibaratnya kalau di bahasa kasarnya itu rentenir gitu, Bapak Ibu ya. Jadi kasihan sekali, walaupun nilainya tidak besar, ada yang 2 juta, 5 juta, ya banyak sekali ya, bermacam-macam. Bahkan ada yang mengambil tabungannya dari bank-bank itu dimasukkan ke trading Redpot. Karena ya tadi ada keuntungan yang begitu menggiurkan dan bujuk rayu dari para mentor pusat, ya, dibawa oleh upline di daerah-daerah kabupaten masing-masing. Mereka terhipnotis, terhalusinasi karena adanya
Yayasan Hati Harapan tadi atau Heart of Hope. Sehingga mereka terbawa ke arus investasi bodong yang benar-benar sangat merugikan. Baik, untuk segmen kali ini bagaimana cara melaporkan atau supaya para member atau supaya masyarakat yang dirugikan ini bisa melaporkan atau bisa setidaknya ada ganti rugi atau ada solusi agar uangnya bisa kembali atau setidaknya bisa tidak mengalami kerugian yang begitu banyak. Yang pertama, sahabatku, buat para member repot yang benar-benar rugi ya, bukan berarti member karena ada member yang sudah untung. Artinya apa? Dia sudah ikut duluan, ya, sudah punya untung dan mengajak teman-temannya. Nah, yang perlu dilaporkan siapa? Yang pertama, yang meyakinkan, yang mengajak, yang mengundang. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, sahabat semua. Biasanya di tiap kota ada. Dimulai dari kecamatan-kecamatan di setiap kabupaten. Nah, solusinya yang benar-benar mengalami kerugian, uangnya belum balik sama sekali, atau baru separuh, atau memang masih ada yang nyangkut di sana. Nanti saudaraku, sahabatku bisa berkumpul di setiap kecamatan, dikoordinir di grup-grup wilayahnya, ya. Biasanya ada itu di setiap kecamatan, setiap kabupaten. Nah, berkoordinasi dengan para korban-korban. Kan itu ada grup WA. Ya. Nah, grup WA, coba diselesaikan kekeluargaan dengan yang mengajak tadi. Upline-nya tadi. Yang bertanggung jawab di grupnya tadi. Di tingkat kecamatannya, di tingkat kabupatennya. Kumpul di tiap kecamatan, kemudian bersatu, ya, membuat kesepakatan bersama ketemu di tingkat kabupaten. Tiap-tiap wilayah. Temui yang bertanggung jawab di Yayasan Heart of Hope yang mengajak trading report tadi. Mintalah ganti rugi kebijaksanaan kepada ketuanya atau pengajaknya tadi, upline-nya tadi, leadernya tadi. Kalau memang nanti kekeluargaan tidak bisa, tidak ada solusi untuk mengganti karena mereka-mereka bapak-bapak itu atau ibu-ibu itu yang menjerumuskan sahabat-sahabat yang tidak tahu menahu tadi. Kok tidak mau mengganti, tidak ada solusi. Silahkan nanti bisa melaporkan ke pihak berwajib dari tingkat Polres dulu ya mungkin. Nanti dari Polres mungkin kan berkoordinasi berapa korbannya. Mungkin nanti misalkan ini dari Jawa Tengah atau dari Jawa Barat, Jawa Timur. Nanti setiap provinsinya akan bertemu di Polda. Nanti setiap Polres kan akan berkoordinasi. Gitu. Setiap kabupaten nanti bisa mendata ya, didata nama-namanya, kerugiannya berapa, yang mengajak siapa, upline-nya siapa, dan tidak bertanggung jawab. Bisa ya dari tingkat Polres atau langsung koordinasi antar kabupaten nanti setelah berkumpul membuat komunitas korban repot atau korban Yayasan Heart of Hope ya nanti bisa kalau yang nilainya sangat besar bisa membantu sahabat-sahabat semua untuk mencari pendamping pengacara untuk laporan ke Polda setiap provinsinya. Itu solusinya. Karena kekeluargaan tidak ada solusi. Tetapi memang mentor atau upline atau leader itu ada yang benar-benar baru mengenal, dipengaruhi leader-leader lama. Nah, target yang sahabatku cari itu mentor atau leader yang sudah pemain. Itu pasti ada. Setiap kabupaten ada pemainnya, ada mafianya. Dan dia sudah tahu itu maligin. Sengaja dia menyebarkan. Kenapa? Ini jaringannya kuat. Jaringan maligin. Ada bosnya di Indonesia juga. Pasti ada big bosnya. Walaupun itu terpusat oleh luar negeri. Bangsa asing tadi.
Tapi bahasa asing ini sudah punya antek-anteknya, ya. Di Indonesia itu ada antek-anteknya pemain besarnya. Nah, pemain besarnya inilah yang menggelontorkan uang pancingan ke leader-leader atau upline di setiap kabupaten, sahabatku. Ini saya pelajari dari dulu seperti itu. Ya, saya pelajari seperti itu. Silahkan itu solusinya, ya. Yang merasa benar-benar korban, kalau yang untung ya tidak usah bisa membantu sebagai saksi. Minimal pelaporan itu minimal 3 orang. Paling enggak kalau orang banyak korbannya itu lebih bagus. Gitu. Tapi solusinya dirembuk secara keluargaan di setiap kan ada yayasannya itu kan yang bertanggung jawab siapa kan ada. Karena tetap itu salah karena mengajak ke trading repot karena seperti yang video saya kemarin cuan miliaran. Nah itu kan nggak sadar dulu kalau itu mengajak menjerumuskan sahabat-sahabatku menjadi bebek dungu, ya. Yang bebek dungu itu karena dia sudah tahu masih ikut ketipu terus akhirnya jadi bebek dungu. Tapi bagi warga masyarakat, ya ibu-ibu bapak-bapak yang tidak tahu apa-apa, itu bukan bebek dungu, ya. Itu bebek baru. Nah, ini pengalaman, ya, solusi saya seperti itu, silahkan digunakan, semoga ini bermanfaat, semoga ada solusi dari pihak kepolisian. Kalau misalkan dari pihak kepolisian mungkin nanti pasti akan turun, ya, punya tim dari Bareskrim, setiap Bareskrim Polri, mungkin memerintah di setiap Polda. Nah, karena ada banyaknya laporan, itu nanti biasanya turun tim intel-intelnya ya, ke daerah kabupaten mencari nama-nama yang benar-benar dia adalah leader, penjerumus, ya, pengajak, dan pemain lama. Itu biasanya sahabat-sahabat nanti akan ketemu teman itu tahu. Oh ini loh, dia itu sering main gitu. Memang sengaja itu dia menjerumuskan. Nah, itu nanti kalau nggak mau bertanggung jawab itu bisa dilakukan penangkapan. Karena itu investasi ilegal. Mengajak orang itu bisa ada undang-undangnya, saudaraku, ya. Itu saja. Ini adalah merupakan suatu pengalaman, ya, bagi para korban. Tetap bersabar, semangat, ya. Jangan stres dulu, jangan putus asa, apalagi sampai bunuh diri. Saya mohon jangan. Cari solusi terbaik dulu, kekeluargaan. Kalau nggak bisa, silakan arahan saya tadi dipakai. Itu saja pesan saya. Tetaplah belajar lebih lagi jauh ke depan tentang aset digital, tentang mata uang digital, tentang investasi ilegal, ya, apapun itu bentuknya. Ada robot trading, ada crowd mining, ya, ada token yang menggiurkan keuntungan biasanya 1% ke atas. Kadang ada yang 0,5% pun itu penipuan. Itu sahabatku. Apa saja yang berbau pokoknya itu bodong, ilegal. Sudah tidak usah terpancing lagi. Ya. Karena apa? Ini pasti jaringannya MLM. Sahabatku. Mencari bebek dungu lagi. Satu ikut senang, untung akan mengajak lah. Inilah kita itu dijajah bangsa asing, bahkan bangsa kita sendiri juga mafianya ada. Sengaja membuat aplikasi-aplikasi banyak, tapi kelasnya abal-abal, paling 1 bulan 2 bulan gitu. Kadang 2 minggu scam. Tapi kalau yang tingkatnya lebih mafia kelas luar negeri, ya, bule-bule kenteri itu strateginya sangat matang, sahabat. Bahkan ada yang 2 tahun, ya, sampai sekarang baru collab ada. Nanti saya bahas di video saya selanjutnya, ya. Ada yang kemarin minta review salah satu perusahaan investasi trading yang lagi kacau bermain drama. Nanti kita bahas. Oke, sekian dulu, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas Indonesia.